Halo, Oi, oi Subo Ji. oi, One Legs. Ada apa nih? Eh, ini Subo, aduh, kan saya tuh anak ilmu komunikasi kata Iya. baru ini ada mid semesterku ini administrasi. Ah. Kulihat ini juga kulihat ini juga ilmu komunikasi kok. Oh iya deh. Muka dulu ini belajar sedikit tentang administrasi, tentang Oh, pengelompokan ilmu administrasi. Ada mau tahu? yang yang pengelompokan ilmu administrasi dan hubungan dengan ilmu lainnya. Nah, itu. Oh, oke. Bingung kak lagi itu. Oke, sini 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 Ada sini. tahu, Cak? Iya, sini Gimana mau. cerita ini? Di sini mau saja, di Sini sini mau. mau. Iya. Oh, aku kira mau dia apa yang sini beri karena laki Iya. lagi. Iya. Hmm. Sebelumnya kita bahas dulu itu tentang ilmu administrasi toh. Alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu ilmu administrasi dulu. Toh. Hmm. Iya. Sebelum jauh membahas mengenai apa itu jenis-jenis administrasi, ada baiknya kita untuk menelusuri bagaimana sejarah dan gambaran ringkas mengenai ilmu administrasi tersebut. Sebagai rujukan ilmiah bahwa ilmu administrasi telah ada sejak zaman dahulu. Namun di sini kita tarik dari rujukan era modernnya, di antara dipelopori oleh Gordon Wilson, kemudian seperti Frederick Taylor dan Henrik Fayol. Dengan luasnya ilmu administrasi, maka ada proses pengelompokan jenis administrasi dengan tujuan agar kita terus belajar dan memahami serta paham dengan unsur-unsur, definisi, dan ruang lingkup ilmu administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begini Lex. Kita sekarang masuk di pembahasannya, toh. Itu pengelompokan ilmu administrasi menurut Silahi dalam Aikaryana Enchandermont itu ada 3. Toh. Pertama itu isi atau materi, subjek pelaku, dan pengelompokan Iya. sumber daya manusia. Nah, kita masuk dulu di Oh, oke, oke. berdasarkan isi atau materi. Nah, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan isi atau materi adalah terdiri dari atas organisasi dan manajemen, yaitu inti dari administrasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah kepemimpinan, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia. Nah, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan subjek pelaku. Nah, kita masuk di subjek pelaku ini sekarang. Yang pertama itu administrasi publik, yaitu yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas publik yang kebanyakan menyangkut kepentingan publik, di mana penyelenggara adalah organ pemerintah atau negara dan kegiatannya dikelola oleh negara sehingga seringkali dikenal sebagai administrasi negara. Nah, kedua, ada yang dibilang namanya administrasi privat, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola dan berlangsung dalam suatu organisasi swasta atau perusahaan yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh negara tetapi oleh swasta, di mana tujuan aktivitasnya adalah mencapai keuntungan perusahaannya sendiri dan bukan untuk kepentingan publik sehingga sering dikenal sebagai administrasi niaga. Nah, ketiga lagi, ketiga masih tentang subjek pelaku ya. Sebab lagi. Oke, oke, oke. Kita masuk lagi secara lebih terperinci tuh. Administrasi publik itu yang dirincikan menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus, yaitu ada administrasi kepolisian, administrasi kemiliteran, administrasi pengadilan, administrasi perpajakan, administrasi transportasi, administrasi kesehatan, administrasi internasional, administrasi pariwisata, administrasi pendidikan, dan administrasi pembangunan. Sedangkan untuk administrasi privat itu diperincikan dengan cabang-cabang seperti administrasi perusahaan yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus seperti administrasi penjualan, administrasi periklanan, administrasi pemasaran, administrasi produksi, administrasi perbankan, administrasi perhotelan, dan administrasi persangkutan. Dan ada juga administrasi sosial yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus seperti administrasi kegerajaan, administrasi masjid, administrasi serikat buruh, administrasi perkoperasian, administrasi pekerjaan sosial, dan administrasi perhimpunan profesi. Nah, kalau kita bisa juga lihat perbedaan administrasi negara dan perusahaan dari tujuan. Kalau administrasi negara itu tujuannya itu untuk melayani masyarakat, sedangkan administrasi perusahaan itu pelayanannya privat dan kepentingan khusus bagi anggota, hubungan, dan usaha. Sedangkan dalam bentuk motif, administrasi negara itu motifnya adalah mengurusi kebutuhan masyarakat, sedangkan administrasi perusahaan adalah motifnya untuk mencari keuntungan.
Dalam tinjauan proses dan sistem kerja pun berbeda, Lex. Administrasi negara itu didasarkan atas peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif bersama dengan legislatif. Sedangkan administrasi perusahaan itu proses dan sistem kerja itu didasarkan kepada peraturan dan perusahaan. Nah, kalau dalam wilayah yurisdiksi, administrasi negara itu dalam batas wilayahnya itu cuma di bagian negara saja. Sedangkan administrasi perusahaan itu tidak memiliki batas. Jadi mereka bisa wilayah pekerja itu luas gitu. Nah, sedangkan dalam orientasi kebijaksanaannya, administrasi negara itu dia membina masyarakat menjadi warga negara yang baik dan stabilitas politiknya itu ekonomi. Sedangkan administrasi perusahaan itu dia membina masyarakat agar menjadi pelanggan dan konsumen yang baik dan stabilitas organisasi dan stabilitas pasarnya itu menguntungkan. Kalau dilihat dari modal itu juga berbeda, Lex. Nah, kalau dilihat dari modalnya itu dia kalau administrasi negara, dia itu modal kemerdekaan dan dia itu dalam bentuk modal kemerdekaan dan kedaulatan, geografi, kekayaan alam, jumlah penduduk, modal budaya dan modal ekonomi. Sedangkan untuk administrasi perusahaan, dia itu modalnya itu pemilik modalnya itu adalah perusahaan. Jadi modalnya itu dari perusahaan saja gitu. Kalau kita lihat dari status kepegawaiannya itu rata-rata administrasi negara itu rata-rata mereka PNS, pegawai negeri sipil. Sedangkan administrasi perusahaan itu dia mungkin freelancer atau pegawai perusahaan saja. Kalau kita lihat dari sumber kekuasaan sih, kalau administrasi negara itu yang aku tahu berasal dari rakyat dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maaf. Sedangkan dalam administrasi perusahaan tergantung pada besaran kepemilikan modal dalam perusahaan. Jadi siapa yang paling besar dalam menanamkan modal, dia yang mungkin bisa mengatur gitu. Kalau kita lihat dari jangkauan otoritas, administrasi negara itu dia mengatur dan memerintah semua orang dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan administrasi perusahaan itu dia mengatur dan memerintah sekelompok orang yang menjadi anggota perusahaannya. Nah, kalau kita lihat dari lingkungan politik, administrasi negara itu dia sistemnya dalam sistem politik, sedangkan administrasi perusahaan dalam dia itu selalu memaksimalkan keuntungan saja. Kalau kita lihat dari biaya sosialnya itu cenderung administrasi itu lebih banyak biaya sosialnya daripada administrasi perusahaan yang lebih sedikit biaya sosialnya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan pengelompokan administrasi berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Yaitu yang pertama itu kelompok administrasi umum seperti administrasi negara dan administrasi niaga. Yang kedua, kelompok administrasi pembangunan seperti pendapatan pertama, pendapatan kedua seperti kalau pendapatan pertama itu seperti administrasi proyek. Kalau pendapatan kedua itu seperti proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dan ada pendapatan ketiga yaitu dari pembangunan atau penyempurnaan administrasi. Nah, kelompok dan selanjutnya kelompok administrasi sektoral seperti administrasi pertanian, administrasi pertambangan, administrasi perhubungan, administrasi kesehatan, administrasi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada namanya kelompok administrasi yang bersifat pelayanan seperti organisasi departemen, direktorat jenderal, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pemerintah desa dan kelurahan. Nah, kayaknya masih kurang ini pembahasannya, tak. Jadi saya akan tambah sedikit supaya tambah paham kata Lex. Iya, tambah-tambah Mi. Karena dia butuh sekali memang ini. Kita masuk di hubungan ilmu administrasi dengan lainnya ya, yang seperti ya. Jadi itu Lex, itu ilmu administrasi itu banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Iya. Contohnya itu kayak administrasi dengan sosiologi. Itu hubungan interaksi pelaku sosial dalam birokrasi tuh dia. Ada juga administrasi dengan ilmu politik, hubungan dalam permainan kekuasaan untuk menentukan tujuan negara. Ada juga dengan administrasi dengan ilmu hukum, dia itu hubungannya dalam prosedur administrasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi.
Ada juga administrasi dengan ilmu ekonomi, yaitu hubungannya dalam penelaahan lembaga-lembaga ekonomi atau perusahaan dan dalam memaksimalkan sumber daya. Ada juga ini Lex yang administrasi dengan psikologi sosial, yaitu hubungannya dalam menangani persoalan organisasi informal, kepemimpinan, pengelompokan orang, dan tata hubungan dalam organisasi. Ada juga hubungannya sama administrasi dengan antropologi budaya, yaitu hubungannya tuh kayak administrasi dalam organisasi internasional dengan perbedaan budaya, pola pikir, dan bahasa. Ada juga dengan sejarah yang dimana itu hubungannya itu dalam perkembangan sistem-sistem administrasi di masa lampau. Dan yang terakhir itu ada di administrasi dengan organisasi dan manajemen. Dia itu administrasinya itu sebagai pemimpin dalam unit organisasi dengan melakukan administer, ketatatan dan pelayanan serta menjalankan administer tata usaha. Administrasi merupakan bagian dari manajemen. Sekarang masuk di paradigma ilmu administrasi. Kalau paradigma itu yang pertama itu dikotomi antara politik dan administrasi 1900 sampai 1926. Politik itu tidak dicampur dengan administrasi. Nah, kedua, prinsip-prinsip administrasi itu dari 1927 sampai 1937. Yaitu prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun. Nah, yang ketiga itu administrasi publik sebagai ilmu politik, yaitu dari 1950 sampai 1970. Nah, di situ dia membangun hubungan yang erat antara administrasi publik dengan ilmu politik, sehingga administrasi publik diperlakukan sebagai ilmu politik. Nah, yang keempat itu yaitu administrasi publik sebagai ilmu administrasi dari 1950 sampai 1970, yang dimana dia membangun konsep administrasi sebagai manajemen. Kemudian kelima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik pada tahun 1970, yang dimana administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ilmu administrasi menurut George Friedrich dan dalam Ai Karyana Enceng Darmato terdiri dari 6 paradigma. Nah, yang pertama itu paradigma yang pertama birokrasi klasik. Yang kedua itu paradigma 2 yaitu birokrasi neoklasik. Yang ketiga itu paradigma kelembagaan. Yang keempat itu paradigma hubungan kemanusiaan. Yang kelima itu paradigma pilihan publik, dan keenam itu paradigma administrasi publik baru. Masih mau dijelaskan kok ini atau bagaimana? Terserah kau, kalau masih banyak bisa aja. Nah, Tulis jadi sebagian ini. Itu paradigma yang pertama yaitu birokrasi klasik yang fokus pada struktur organisasi dan fungsi prinsip manajemen dengan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi pemerintahan dan bisnis. Nah, kalau birokrasi neoklasik, dia fokus pada pengambilan keputusan khususnya pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem, dan penelitian operasi. Dengan lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintah. Kalau kelembagaan, dia itu fokus pada pemahaman perilaku birokrasi dalam pengambilan keputusan yang gradual dan inkremental. Nah, kalau hubungan kemanusiaan, dia itu fokusnya pada dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek psikologi dalam setiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Kalau pilihan publik, dia itu fokusnya pada pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik, menangani barang dan jasa yang harus diberikan oleh organisasi yang kompleks, sedangkan lokusnya adalah tidak lepas dari politik. Nah, yang terakhir nih Lex, administrasi publik baru. Dia itu fokus pada usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dengan mewujudkan nilai kemanusiaan secara maksimal dengan pengembangan sistem desentral dan organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat secara merata. Nah, itu tadi semua yang kujelaskan itu nih yang dibilang pelajarannya pengelompokan ilmu administrasi dan hubungannya dengan ilmu lainnya. Jadi mengerti mungkin ini Lex toh? Deh, lumayan mengerti sekali mainnya karena sama aja beberapa ku cari ini deh. Terima kasih sekali ini semua. Iya. Bagaimana kalau kita langsung main saja ini Lex? Oke? Deh, jangan dulu sebuah muka dulu ini. Dan dulu kerja sedikit, muka lagi kerja lagi ilmu sama teman. Iya. Karena banyak juga Iya. Ya. Oke. Terima kasih pada semua deh, lancar-lancar lalu mungkin nih, Cak. Amin. Amin. Ya, dadah. 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 Terima kasih.